Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dahsyat luar biasa ya. Hari ini kalau saya lihat tanggal saya ini sudah tanggal 4. Yang lalu saya sudah mengucapkan bagi kalian-kalian yang merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri ya, selamat berlebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini baru saya buat video pertama ya di bulan ini ya. Saya juga ikut berlibur selama 3 hari ini. Oke, teman-teman, saya mau menyampaikan beberapa hal khususnya tentang masalah Baby Doge. Namun saya mau memberikan encourage sedikit kepada teman-teman sekalian, khususnya mengenai masalah crypto market ya, crypto market global yang kita lihat akhir-akhir ini, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Faktor pemicu yang belum bisa belum bisa mendukung ya, belum terlalu bisa mendukung itu adalah masalah makroekonomi, teman-teman. Jadi ya masalah baik itu masalah isu The Fed yang akan menaikkan suku bunga segera bulan ini dengan suku bunga yang cukup tinggi ya, kalau nggak salah 0,5% sampai 0,75%. Dan itu cukup signifikan ya di dunia pasar keuangan, itu cukup signifikan teman-teman. Kemudian mengenai masalah invasi Rusia juga ke Ukraina, itu yang terdampak kepada baik secara langsung maupun tidak langsung ya, masalah oil and gas itu pasti dampaknya ke makroekonomi teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman, kalau kalian misalnya ngehold satu token, dia belum bisa naik sekalipun dibakar gede-gedean, ataupun mungkin sekalipun kalian dengar ada whales masuk, itu kalian harus bandingkan begini loh teman-teman. Bandingkan coba, itu kan yang kalian baru beli itu kan katakanlah token-token baru ya. Sedangkan token yang sudah sustain saja, nih ya, kalian lihat nih, 10 besar, sometimes 20 besar, kadang-kadang saya lihat sampai 100 besar pun kadang-kadang memang ya terpukul juga teman-teman, nggak kebal gitu loh. Jadi coba kalian bayangkan yang sekuat dan sebesar Bitcoin saja tetap juga KO kok, lihat ini. Begitu. Jadi apakah akan ada dampaknya kalau misalnya ada burning-burningan begitu, atau misalnya ada whales masuk? Mungkin akan ada dampaknya, tapi bisa jadi enggak gitu. Karena apa? Tinggal dibandingkan, misalnya kalau teman-teman dengar misalnya Shiba Inu begitu, ada whales yang masuk membeli 5 miliar token Shiba Inu misalnya begitu. Tetapi market kan ngebuangnya berapa? Misalnya gini, dari seluruh free circulating supply, saya ngomongnya free circulating supply ya. Misalkan free circulating supply setelah dipotong yang di burn, itu katakanlah ada 500 triliun misalnya ya, Shiba Inu misalnya contoh. Kita mampir Shiba Inu dulu, 500 triliun begitu. Ada yang ngebeli 10 miliar, dari free circulating itu ada yang udah katakanlah udah di hold 200 triliun dari 500 triliun. Ada 300 triliun yang belum ada yang punya, alias beredar bebas di market dan belum ada yang beli. Nah, dari 300 triliun itu teman-teman, adalah yang membeli whales katakanlah 10 miliar. Nah, 10 miliar dibagi 300 triliun itu kan kecil banget. Gitu loh logika berpikirnya. Jadi kalian jangan setiap kali kalau ada isu misalnya di burning, ada stigma di otak kalian, di otak kita bahwa pasti pump. Setiap kali kalau ada whales diberitakan, katakan di berita-berita media begitu ya, kalian baca misalnya ngebeli 10 miliar, pasti pump. Setiap kali seperti itu. Enggak loh teman-teman. Jadi kita harus berpikir bahwa kondisi market seperti saat ini, orang kan pada ketakutan sehingga orang buang barang ke market. Lalu ada barang beredar, masing-masing token ya, ada barang beredar yang nggak bertuan. Bebas begitu. Jadi
Kalaupun ada yang ngeborong, itu cuman sedikit dibandingkan total yang beredar yang belum bertuan itu, teman-teman. Begitu loh cara berpikirnya. Jadi baik burning maupun ada yang ngeborong whales, itu masih terlalu sedikit dibandingkan totalitas yang tak bertuan token-tokennya. Gitu cara berpikirnya. Jadi kalian kalau misalnya membaca berita atau menonton katakanlah di YouTube gitu ada info-info, sepertinya good news sih di burning atau whales gitu ngeborong-borong, tapi tunggu dulu, lihat dulu berapa persen itu gitu loh ya. Oke, ini contohnya. Kalau kita lihat misalnya Baby Doge ini kan market hari ini masih minus ya, masih tertekan 1,16. Makanya waktu yang lalu kalau nggak salah 3 bulan yang lalu saya pernah ngomong, saya lebih suka ini langsung ambrol aja. Misalnya global crypto market ini ke bawah 20.000 triliun. Misalnya ke 15.000 atau 17.000, angka-angka psikologis lah. Kenapa? Dengan sudah ambrol langsung seperti itu lebih terbatas lagi dia untuk menari-nari seperti ini. Seperti itu loh teman-teman. Sometimes kan waktu itu pernah udah sampai tembus 30.000 triliun. Terus ambrol lagi 26, 25.000. Ini 24 ribuan, 24.800. Nanti digoyang-goyang 23.000. Kalau nggak salah terendah yang lalu itu 22.000. Sekalian aja kandasin 20.000. Jebret, begitu ya kan? Nah, habis itu kan nggak turun-turun lagi misalnya. Jadi kita juga mau ngambil paling bawah juga titik terendahnya langsung tahu begitu loh. Ya kan? Kalau saya lebih seneng sekalian aja ambrolin, jebret langsung 15.000. Udah tahu saya langsung ini udah titik terendah nih. Jadi apapun yang kalian beli di sini, katakan Bitcoin. Nah, contohnya ya ini saya mau share sedikit sama teman-teman. Bitcoin, saya sedang incar ini Bitcoin ini sebetulnya. Tapi kalau bisa di bawah 35.000 US dollar atau sekitar 500 jutaan. Kalau bisa malah ke 400 juta gitu. Lumayan lah begitu ya. Walaupun misalnya Anda cuma belanja 100 dolar tapi kan tetap Bitcoin bukan? Gitu, di harga murah begitu loh teman-teman. Nah, saya mau ngomongin Baby Doge sekarang teman-teman. Jadi kita kan mendengar baru-baru ini salah satu kan yang berita bagus sebetulnya dia burning 4 kuadriliun bukan teman-teman. Nah ini kan naiknya nggak terlalu signifikan sebetulnya. Nah nanti kalian akan ngomong biar juga di burning besar juga tetap aja nggak naik-naik. Itu adalah mereka-mereka yang nggak ngerti mindset pola pikirnya bagaimana. Saya udah jelasin tadi ya seperti itu. Kalau seluruh orang pada belanja maka dibakar 4 kuadriliun dia akan membuat chart itu melompat. Tapi kan sekarang indeks fear and greed-nya nggak begitu loh teman-teman. Nih kita lihat ya, indeks fear and greed. Biar kalian lihat gitu. Sekarang kondisinya itu gimana gitu loh. Dan itu bukan hanya terhadap Baby Doge, terhadap semua token. Ya, terhadap semua token. Koin papan atas saja juga ketakutan kok orang. Lihat nih, sangat ekstrim. Extreme fear. Lihat itu teman-teman. Jadi, jangankan mau beli Baby Doge, orang mau beli Ethereum aja mikir. Ya nggak apa yang saya bilang itu teman-teman. Coba lihat ini. Ethereum aja orang mikir, cuma 40 juta. Ya kan? Yang lalu ini sempat tembus 60 jutaan. Begitu loh. BNB aja orang mikir 5,5. Udah sempat tembus 9 juta bukan ini yang lalu. Iya kan? Jadi, jangankan ngomong Baby Doge, ini aja bos-bos di atas ini orang mikir mau belinya bos. Gitu loh bro. Karena gara-gara ini. Jadi kalian harus memiliki cara berpikir yang benar gitu supaya nggak taunya menuntut aja gitu loh teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu Baby Doge ini. Nah ini kan, tuh barusan tadi naik sedikit udah turun. Jadi memang nggak stabil begitu loh. Orang kadang percaya kadang nggak begitu loh teman-teman. Oke, saya mau kasih tahu beberapa good news. Yang pertama tentunya ya saya harus kasih tahu bahwa memang baru-baru ini ada burning ya, 4 kuadriliun jumlahnya. Dan itu angka yang cukup fantastis kalau nggak salah ya. Dan itu sudah membuat lebih dari 45%. Jadi saya rasa ini dalam waktu dekat nggak lama lagi nih 50% deh udah ini. Seperti itu ya. Jadi kalau dari 420 kuadriliun berarti tinggal ya 228 kuadriliun lah. 228 kuadriliun ya teman-teman. Kalau mau bakar ini tinggal 210 berarti 18 ya. 4 atau 5 kali bakar lagi, ya kan? Berarti sekitar bulan 10 atau bulan 11. Ya, taksiran saya seperti itu, teman-teman. Kalau 4 kuadriliun tiap kali bakar, berarti sekitar bulan 10 atau bulan 11 ini udah tinggal setengahnya. Begitu kira-kira taksasi saya loh ya, teman-teman. Nah, coba kita lihat. Yang dibakar itu berapa namanya? 4 kuadriliun. Terus kalau saya terusin ke sini nilainya sekitar 7.200 US dollar. 7.200 US dollar itu kalau kalian lihat sekarang BUSD kan agak naik ya.
BUSD, nah misalnya ini 14.500 deh gitu ya. Nah nilainya itu sekitar 104 miliar yang dibakar. Ini duit loh teman-teman, bukan daun ini. Jadi bakar-bakar duit 104 miliar rupiah, kira-kira begitu. Lalu, nah kalian akan melihat chartnya. Sedangkan saya saja, saya harus akui teman-teman, waktu itu kan sudah bolak-balik saya bilang, saya belinya kan sekitar di sini. Ini udah deket-deket posisi saya loh teman-teman. Nah, saya bagi tips sedikit buat kalian. Kalau market lagi gunjang-ganjing kayak gini, kalian cari tempat-tempat stakingan yang bagus. Begitu aja, ya. Nah, saya malah barusan saya beli itu. Saya beli ya di satu checks, kemudian langsung saya farmingkan, biarin aja begitu. Jadi ini udah mepet-mepet daerah beli saya di sini waktu itu saya beli ya beberapa hari yang lalu. Nah, kan saya udah pernah bilang kan, kalau mepet-mepet daerah saya akan beli. Nah, saya lagi mau menunggu lagi apakah dia berani di bawah harga beli saya itu di sini, di titik paling lembah ini. Kalau berani lagi, karena saya lihat ini kan termasuk support juga ya, kalau kalian lihat seperti ini kan bisa tarik garis lurus, ada beberapa cat kesentuh gitu ya. Nah, kalau dia jebol lagi, saya akan bersiap mungkin di sini mungkin ya, di lembah ini. Kalau nggak lembah ini teman-teman. Nah, ini di lembah-lembah sini. Lumayan kan? Dapat di sini, nanti saya farmingkan seperti itu kan, atau stakingkan, kalian boleh stakingkan seperti itu di Gate.io kan bisa kan, seperti itu teman-teman. Jadi kalian tinggal masalah berpulang kepada diri kita masing-masing teman-teman. Kalian yakin nggak dengan Baby Doge ini? Gitu aja sih. Kalau saya sih yakin-yakin aja, dan memang kan gunakan uang dingin gitu loh teman-teman. Oke, begitu ya. Nah, beberapa good news lain ya. Baru-baru ini teman-teman ada 400.000 US dollar mereka berdonasi ya ke apa ini ya. Ya biasalah donasi untuk pemeliharaan pelestarian dogi ya, anjing ya, anak-anak anjing. Ke ASPCA, Human Society. Jadi ya ini kan memang langganan mereka teman-teman. Kalian kan bisa lihat itu di websitenya. Kemudian perkembangan berikutnya ya selalu tetap saya lihat tetap dia jadi champion sih di beberapa di beberapa penelitian, analisa gitu. Contohnya di BNB Master ya. Di BNB Master ini ya Baby Doge juga masuk sebagai Whales Favorite Tokens on BNB Chain. Masuk. Kemudian di tempat lain juga kalian bisa melihat. Nah, ini tadi beritanya ya 4 kuadriliun, nanti saya akan buat di kolom deskripsi. Tempat-tempat lain juga ya, dia selalu jadi juara kok seperti itu. Misalnya ini tentang masalah komunitasnya. Komunitasnya itu juga meningkat loh teman-teman. Kalau kalian lihat ini holdernya kan naik, udah di atas 1,5 juta ini teman-teman. Seperti itu. Mungkin yang masuk adalah pemain-pemain kecil, nggak apa-apa begitu. Untuk mengurangi penumpukan di beberapa wallet saja. Nanti kejadian lagi ambrol sekali keluar wheels-nya. Begitu loh teman-teman. Jadi ini santai aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. Nah ini kalian bisa lihat kan teman-teman. Ini ya komunitas-komunitasnya juga akan meningkat terus. Twitternya udah 1.300.000-an lebih, ya. Discord juga udah 69.000 lebih, Facebook juga 320.000 lebih, ya. Oh, Telegram members juga 250.000 lebih. Begitu. Komunitas dengan bahasa yang berbeda itu lebih dari 16 negara. Ya, ini harus diapresiasi lah gitu. Jadi nggak juga sih kalau market merah begitu, nggak juga kita harus stres. Tetap miliki mindset seorang investor. Nah, kalau kondisi market lagi kayak gini, memang menderita banget loh otaknya kalau misalnya mindsetnya scalper. Memang menderita banget, kasihan gitu. Tapi kalau mindsetnya jangka panjang, santai-santai aja lah, begitu loh. Nabung-nabung aja gitu. Ya, gitu. Kalian kan, terutama anggota grup saya di Pahlawan Kripto, udah sering saya bilang, udah sering saya kode-kode koin-koin papan atas. Silakan kalian beli gitu kan. BMW atau Mercy kualitasnya tapi harganya Ayla kan begitu kan saya bilang. Nah, udah banyak banget loh. Nih kalian lihat aja ini, saya udah sering bilangin ini semua. Udah banyak banget. Saya aja sekarang malah berpikir mau beli Bitcoin, tapi nantilah gitu ya. Ini masih tinggi menurut saya. Tapi yang lain-lain itu contohnya kayak Cardano, Matic, mana tuh Matic tuh. Nah, ini coba nih. Udah jauh banget nih harganya nih, Kronos gitu. Udah rasanya udah semua saya sebut. Algorand ini juga barusan naik kemarin terbang nih gara-gara isu kerja sama FIFA. Udah banyak loh yang saya omongin teman-teman. Ya sudah kalau kalian bisa memanfaatkan momentum-momentum ini dikasih diskonan begitu barang-barang semua,
ya silakan, bagus gitu. Kalian berarti bisa menjadi kontrarian. Tapi kalau kalian malah takut, malah ngevote sana sini, ya nggak ada gunanya begitu. Oke teman-teman, segitu aja encourage dari saya. Jadi tetap tenang, tetap belajar begitu ya, tetap yakin aja. Yang penting kan kalian sudah Dior kan, begitu. Oke, disclaimer on ya teman-teman. Lakukan selalu do your own research, lakukan riset mandiri. Jangan mau ikut-ikutan. Saat-saat seperti ini kalian nggak boleh ikut-ikutan teman-teman. Nanti kasihan seperti itu. Orang mungkin yakin dengan satu token, kalian kan belum tentu. Gitu. Saya yakin dengan di video kayak ini, tapi kan kalian belum tentu seperti itu teman-teman. Uang sendiri, uang kalian gitu. Gunakan uang dingin ya teman-teman, jangan uang panas nanti supaya nggak jadi keringat dingin tentunya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.